Menyelundup itu petinggi-petinggi. Erlangga Hartarto misalnya. Waduh, sebut nama Pak. Menantunya Pak Jokowi, Bobi Nasution. Saya sebut nama. Dan nama itu saya dapatkan dari KPK. Bisa dipertanggungjawabkan, memang ada sumbernya, ada dasarnya. Dari KPK. Karena saya juga membantu KPK kan. Ini kan kasus korupsi, kerugian negara ratusan triliun. Cina mengimpor biji nikel dari Indonesia. Ada ternyata Indonesia yang tidak melaporkan. Yang Indonesia bilang nol. nol, karena dilarang kan. Iya, Cina melaporkan ada. Ada 5,3 juta ton PT KW Sejahtera Mining ini komisaris utamanya adalah ada nama Ali Hanafi Alijaya. Siapakah dia? Dia adalah tangan kanan dari Aguan. Tahu dong kira-kira apa? Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Indo Layar Digital Reaction guys. Heboh guys, pengungkapan atau pernyataan Faisal Bahri ya, mengungkap tentang penyelundupan nikel ya. Siapa saja nama-nama yang diungkapkan oleh Faisal Bahri ya. Dan juga ada statement para netizen tentang Raja Ampat ya. Oke, kita langsung saja ke videonya guys. Simak Faisal Basri bongkar nama-nama penyelundup nikel. Menteri SDM menghimbau, beritanya ada, Menteri SDM menghimbau agar izin smelter yang baru dihentikan. Menghimbau, dia hanya bisa menghimbau padahal dia menteri yang bertanggung jawab. Dia tidak punya kuasa. Ada yang punya kuasa luar biasa, namanya Luhut Panjaitan. Waduh. Dialah yang mengorkestrasi ini, dialah yang memberikan input sehingga Pak Jokowi ngomong seperti itu. Dan saya sudah bertemu dengan Pak Luhut, dia tidak bisa menyangkal pandangan-pandangan saya, sebaliknya saya bisa menyangkal seluruh pandangannya. Ini saya buka dan belum lagi ada penyelundupan yang 5,7 juta ton itu. Karena kalau barang itu dilarang pasti ada pasarnya kan. Dan yang menyelundup itu petinggi-petinggi. Erlangga Hartarto misalnya. Waduh, sebut nama Pak. Menantunya Pak Jokowi, Bobi Nasution. Saya sebut nama. Dan nama itu saya dapatkan dari KPK. Bisa dipertanggungjawabkan, memang ada sumbernya, ada dasarnya. Dari KPK. Karena saya juga membantu KPK kan. Ini kan kasus korupsi, kerugian negara ratusan triliun. Cina mengimpor biji nikel dari Indonesia. Ada ternyata Indonesia yang tidak melaporkan. Yang Indonesia bilang nol. nol, karena dilarang kan. Iya, Cina melaporkan ada. Ada 5,3 juta ton selama tahun 2020 sampai 2022. Dan ternyata bukan hanya nikel. Saya baru dipresentasikan oleh tim dari Kejaksaan dan KPK ya. Mata rantainya segala macam. Nah pada titik ini saya nggak mau sebut nama karena masih diinvestigasi. Oke guys, itu tadi pengungkapan Faisal Bahri bahwa ada beberapa petinggi negara yang ikut andil di tambang nikel ya. Oke, kita akan baca sedikit komentar ya. Maaf, apakah almarhum Faisal Bahri wafat atau diwafatkan ya? Diwafatkan ya. Gak tahu juga. Setelah membongkar kasus ini, nggak butuh beberapa lama atau beberapa lama beliau meninggal mendadak guys. Hanya Allah yang maha tahu. Kalau toh pun diwafatkan, pastilah akan masuk surga daripada koruptor masuk neraka lah. Seperti itu ya guys. Wallahu alam, hanya Allah yang tahu nasib orang jujur seperti Munir. Oke, kita next video ya. Ini dia orang-orang yang ada di belakang proyek tambang nikel yang ada di Raja Ampat. Oke, tebak siapa orang yang berada di belakang PT KW Sejahtera Mining, salah satu perusahaan yang menambang nikel di Raja Ampat. Oke, ketika kita cek nama perusahaan itu, direktur utamanya ini sungguh membagongkan. Yaitu direktur utamanya adalah mantan gubernur dan juga mantan menteri, yaitu Freddy Numberi. Tahu kan? Ya. Dan yang lebih menarik lagi, PT KW Sejahtera Mining ini komisaris utamanya adalah ada nama Ali Hanafi Alijaya. Siapakah dia? Dia adalah tangan kanan dari Aguan. Tahu dong kira-kira apa dan siapa yang bermain di sini? Yuk komen biar makin seru nih. Dan kita harus dengan tegas menolak apa yang terjadi di Raja Ampat. Ini dia. Oke guys, itu tadi salah satu statement dari netizen ya. Ini dia orang-orang di balik tambang nikel di Raja Ampat. Nah, itu tadi yang disebutkan beberapa orang ya yang ikut atau yang ada di balik tambang nikel ya. Oke, kita akan baca sedikit aja komentarnya. Buat yang nggak tahu Aguan itu siapa,
Aguan itu adalah orang yang membiayai Jokowi jadi presiden ya. Makanya Aguan itu bebas dari hukum. Wow. Bukankah yang membiayai jadi presiden PDIP? Kok sekarang malah ngaku-ngaku PDIP yang biayain Jokowi jadi presiden? Kemarin menghujat PDIP, sekarang malah ngaku-ngaku PDIP yang biayain Jokowi. Kan PDIP yang ngusung Jokowi jadi presiden. Ya, itu guys, itu tadi komenan-komenan netizen guys. Komenan-komenan netizen guys. Oke, kita next video selanjutnya guys. Yang paling banyak merugikan keuangan negara itu Pak Jokowi. Ini juga pernyataan Anda tahu almarhum Faisal akibat Bahri. nikel dilarang, ya. Nikel dilarang, biji nikel yang dilarang ya, biji nikel dilarang, 95% biji nikel itu dipakai untuk perusahaan Cina. Dikasih harga, kan gak ada harganya. Harganya di Shanghai $80. Pemerintah resmi menetapkan buat Cina-Cina itu $34. Murah banget ya guys. 95% produknya diekspor ke Cina. Bebas bayar pajak 30 tahun. Waduh. Tolol itu Pajak nggak namanya. dibayar guys. Perkenalkan saya, silakan Pak Jokowi. Ini saya udah bilang kemana-mana. Bahkan sudah di sidang kabinet, terataskan tuh omongan saya itu. Tapi masih dipidatokan lagi. Wah, kita dapat rezeki nombok 450 triliun. Kebohongan luar biasa itu. Kita kan maksudnya rakyat Indonesia. Cina yang dapat 400 triliunnya itu. Jadi jangan main-main ngurus negara Pak Jokowi. Ya, jangan naif itu gitu. Menurut saya udah keterlaluan, makanya saya bilang Pak Jokowi itu yang dia rusak bukan karena korupsi zaman Pak Harto, KKN. Yang dia rusak ini fondasi bernegara. Jadi harus dilawan. Harus dilawan. Ya mau udah bisa lihat lah. Ada yang beres nih. Lembaga-lembaga negara. Polisi kayak begitu. Iya enggak? Kejaksaan kayak begitu. Ya nangkepin orang sekarang nakut-nakut David Lim itu membuat saya pahlawan. Yang bisa menyuarakan itu ya. Suara orang kecil itu. Maaf saya terlalu emosi. IKN tuh alot. Ya sederhana aja. Mana ada IKN dijadikan bisnis. Nggak ada. Namanya otorita. Badan otorita kan otaknya bisnis. Badan otorita tuh otaknya bisnis. Ya otorita Batam. Otorita Jatiluhur. Bisnis. Nah kalau bisnis, itu hitung-hitungan bisnisnya tuh, kalau saya bangun properti di sana, penduduknya 5 juta. Dalam 10 tahun. Nggak bisa saya bikin properti, seperti Ciputra Group itu, bikin properti kalau penduduknya cuma 200.000 dan PNS semua. Mau Ciputra. Oke guys, ini pernyataan almarhum Faisal Basri ya. 90% biji nikel dipakai untuk perusahaan Cina. Jadi biji nikel itu dikirim ke Cina guys. Harganya dijual murah ya. Bebas bayar pajak pula guys. Ciputra Group bangun kalau seluruh kebutuhan pegawai negeri dia yang bangun gitu. Bisnis itu bisnis, sama juga badan otorita. Jadi yang mau dibangun Pak Jokowi kan bukan ibu kota sebetulnya. Pusat bisnis baru memfasilitasi hampir semua oligarki di situ. Ada Hasim Joyo Hadikusumo dapat pengadaan air, ada Sukanto Tanoto yang pembayaran tanahnya nggak tahu kapan, ada Starbucks, ada Kopi Kenangan, yang gitu-gitu aja diurus sama negara ini. Starbucks, Kopi Kenangan gitu. Ini apaan gitu. Ya, jadi insya Allah Presiden akan datang tidak akan melanjutkan ibu kota baru. Ya, bukan tidak akan melanjutkan ya, akan menunda untuk sementara. Kemudian fundamental. Sebetulnya yang ingin saya sampaikan tadi adalah saya ingin meyakinkan
bahwa Indonesia itu insya Allah akan tidak masuk dalam perangkap resesi akibat resesi dunia. Itu aja sih, saya datang ke sini untuk itu. Ya. Makanya saya jelaskan, insya Allah enggak kok, enggak. Ya mikronya juga. Tapi soal ketimpangan apa segala punya nanti kita bahas gitu. Setuju saya semua tentang isu-isu yang Mas Koko juga, semua setuju deh. Nah namun saya udah tunjukkan ekonomi dunia itu orang bicara resesi. Ini bahayanya loh. Ada survei, Mas Bambang pasti tahu tuh. Ada survei yang menunjukkan gini. Semakin banyak pembicaraan tentang resesi di media, semakin bakal kejadian gitu. Karena di mindset orang resesi itu yang ingin saya lawan. Enggak kok. Indonesia itu beda. Dan saya tunjukkan beda bukan karena Indonesia hebat. Bukan gitu. Saya tunjukkan itu tadi peranan asingnya udah mulai turun. Ya karena Indonesia makin gak laku gitu. Ya, makin ke Vietnam, ke Bangladesh gitu-gitu. Jadi investor ke Indonesia makin dikit. Nah kalau makin dikit, kalau mereka kabur, ya nggak terlalu goyang gitu. Jadi, tapi kembali saya ingin mengimbangi setidaknya narasi tentang bahwa Indonesia terancam banget gitu. Udah di depan mata resesi itu terjadi. Mikro-mikronya saya sepakat. Makasih. Yang paling Nah, itu tadi pernyataan Faisal Basri ya, tentang 90% biji nikel dipakai untuk perusahaan Cina dan harganya dijual murah juga ya, bebas bayar pajak guys, seperti itu. Oke, kita next video selanjutnya guys. Mengenai berita yang viral terkait Chef Raja Ampat, terdapat kepentingan asing ingin menghambat hilirisasi yang ada di dalam negara kita. Begitu kira-kira ungkapan dari Bapak Bahlil Lahadalia selaku Menteri ESDM. Jadi begini Pak, persoalan pemberhentian proses tambang untuk sementara waktu itu diperuntukkan untuk evaluasi karena dampaknya terhadap lingkungan, dampaknya terhadap masyarakat setempat, atau justru Bapak sedang ingin mencari dalang di balik pemberitaan ini. Bapak ini sebenarnya lagi berpihak pada masyarakat kecil atau justru berpihak pada mereka pemilik perusahaan tambang atau mereka yang punya kepentingan dalam pertambangan tersebut. Oke, bahwa sumber daya alam itu dapat kita jadikan sebagai potensi untuk peningkatan ekonomi di negara kita, betul. Tapi bukankah itu alasan yang sudah digunakan sejak tahun 90-an? Maka kemudian dari dulu sumber daya alam itu terus dieksploitasi dengan tujuan ingin meningkatkan ekonomi. Dari dulu loh, dari dulu sampai sekarang. Di mana ukuran peningkatan ekonomi itu yang dihasilkan dari eksploitasi sumber daya alam tadi? Sampai sekarang tidak pernah ada ukuran yang pasti terkait persentase eksploitasi sumber daya alam dan pengaruhnya terhadap peningkatan ekonomi. Selalu saja terus menjadikan alasan peningkatan ekonomi itu agar bisa mengeksploitasi sumber daya alam. Tapi mana faktanya? Adakah hasilnya? Mengenai berita. Oke guys, itu tadi statement dari netizen untuk Raja Ampat ya. Oke, kita akan baca sedikit komentar ya. Bahlil Luhut, Blok Medan penguasa tambang biang kehancuran alam, katanya guys. Menunggu keributan reda aja dan tambang jalan lagi ya. Setuju gua Bang sama kamu, dari dulu cuma peningkatan ekonomi negara, tapi cuma merek-merek doang yang kaya, rakyatnya tetap aja susah. Oke, kita next video selanjutnya guys. Chef Raja Ampat. Dari kemarin-kemarin kemana aja selain Raja Ampat? Gak cuma Raja Ampat doang yang lo harus pikirin. Satu Indonesia tuh udah habis. Kalian kemana aja kalau cuma fokusnya ke Raja Ampat aja? Coba deh flashback lagi. Pulau Komodo juga nggak ada, nggak dibahas tuh. Di Bali, pohon yang tertua aja dibongkar. Tebang deng. Terus di Sulawesi, Kalimantan, Maluku, kalian nggak mau bahas yang itu? Kalimantan yang udah ditebang habis-habisan buat jadi kota yang katanya kayak Mekarta itu, gimana sekarang? Hah? Mana kalian? Kenapa baru sekarang? Mana? Chef Raja Ampat doang.
mepet kan posisinya, atau pengalian isu. Sebel. Save Raja Ampat. Oke, itu tadi pernyataan dari netizen juga ya, bahwasanya jangan cuma Raja Ampat aja ya, banyak pulau-pulau lain yang harus dievaluasi juga ya, termasuk contohnya Pulau Komodo katanya seperti itu ya. Oke, kita next video selanjutnya aja. Kira-kira pulau mana lagi ya yang bakal dibabat habis karena ambisi pemerintah? Kemarin Pulau Kalimantan dibabat habis untuk proyek pemindahan ibu kota. Sekarang Pulau Raja Ampat yang terkenal surganya dunia kini juga diacak-acak untuk proyek penambangan nikel. Sebenarnya kalian ini mau apa sih? Pengen negara ini maju? Pengen ekonomi rakyat stabil? Ya udah, lu buang-buangin tuh menteri-menteri lu yang gak berguna. Cuma ngabis-ngabisin anggaran doang. Coba kalau untuk rakyat, makmur, pahala. Jadi please jangan merusak alam, oke? Mikir, ingat, kain kapan gak ada kantongnya, percuma lu punya duit banyak. Assalamualaikum. Kira-kira. Oke guys, itu juga statement para netizen juga ya, yang mengkritik tentang kebijakan di Raja Ampat atau tambang nikel ya. Oke, kita akan baca sedikit komentar ya. Mana nih yang bagus ya? Mending hidup nggak usah presiden, nggak usah pemerintah hidup sendiri-sendiri aja, katanya seperti itu guys. Berarti sama aja dengan emak-emak yang suka jual pulau dan Indosat. Emak-emak yang suka jual pulau dan Indosat, siapa tahu guys? Siapa yang tahu? Pasti tahu guys. Susah kalau Pak Prabowo sudah berkuasa, semua orang tidak berkutik bebas, dia sama tim-timnya. Nah, keren, kain kafan nggak ada kantongnya. Ya, keren-keren banget guys. Tentang Pulau Gap, tambang nikel di Raja Ampat. Ini bukan soal Raja Ampat saja, tapi soal seluruh sumber daya kekayaan alam yang ada di tanah Papua nanti ke depan. Ingat, di Papua ada blok Wabu di Intan Jaya, ada blok Warim di Timika, dan masih banyak lagi yang rencananya akan dieksploitasi oleh pemerintah pusat. Menurut saya ini merupakan main desain atau rancangan inti dari pemerintah pusat. Sejak tahun 2020, Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Minerba itu telah mengalami perubahan kewenangan. Pemerintah pusat itu mengambil alih penuh pencabutan kewenangan dari pemerintah daerah itu kepada pemerintah pusat. Jadi semua izin pertambangan menyangkut dengan semua tambang yang ada di daerah termasuk di Papua itu menjadi tanggung jawab atau kewenangan penuh pemerintah pusat yang kini berada di tangan Kementerian SDM atau BKPM. Artinya pemerintah pusat sebagai pemegang kendali atas kewenangan penuh. Menterinya, menurut saya ini adalah rancangan pemerintah pusat untuk menguasai atau mengendalikan seluruh pertambangan yang ada di tanah Papua dan secara khusus di seluruh Indonesia. Tentang Pulau Gap. Oke guys, itu tadi statement dari netizen ya. Desainnya sejak 5 tahun lalu lewat peralihan kewenangan Undang-Undang Cipta Kerja ya. Oke, kita baca kolom komentar guys. Kalau begitu kita masyarakat Raja Papua juga punya hak atas wilayah adat. Kami sebagai pemilik hak kesulungan atas tanah Papua, dan kami berhak menolak pendekatan-pendekatan dari pihak manapun untuk mencoba mengelola SDA kami ya. Semua gara-gara Mulyono dan antek-anteknya. Jangan asal komen abang, karena itu tambang sudah mulai beroperasi dari tahun 2008, izinnya 2017 ya, katanya seperti itu yang beredar. Save Tanah Papua. Oke guys, sekian dulu video kali ini guys. Nanti kita akan bahas video-video menarik lainnya ya. Apabila ada salah-salah kata ataupun informasi dari saya mohon maaf sebesar-besarnya guys. Dan saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.